Benar Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Engkau. Apapun yang menjadi perasaan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi rahasia kami, Engkau Allah yang tidak pernah menyerah terhadap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berbicara di dalam setiap hati kami yang siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum duduk katakan merdeka. Sudah merdeka, amin. Paling tidak kita sudah merdeka dari dosa. Haleluya. Ya, shalom teman-teman. Untuk mengawali khotbah ini mungkin hari ini kita temanya adalah restoring shalom ya. Nah, saudara-saudara, tapi saya mau tanya satu pertanyaan pembuka yang mungkin membuat saudara kaget. Kok malah ditanya pertanyaan kayak gini ya? Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu Saudara pernah enggak merasa sangat-sangat gelisah? Sangat-sangat cemas. Wah, temanya shalom tapi pertanyaannya gelisah. Saya mau curhat dikit ya, saya sendiri pernah sangat-sangat gelisah dalam memikirkan kematian. Terutama pada saat papa saya 3 tahun lalu itu dipanggil Tuhan. Saya sangat dekat dengan papa saya. Dan ketika itu saya sangat gelisah mengenai kematian. Padahal saya sudah belajar teologi ya, tetapi saya gelisah. Sehingga dalam kegelisahan itu saya menulis tentang satu buku yang bertajuk Filosofi Kematian. Kenapa? Sebenarnya itu lahir dari kegelisahan saya. Nah saudara-saudara sekalian di sini pernah gelisah soal apa sih? Coba bisikin teman sebelahnya. Atau bisikin ke diri sendiri gak apa-apa deh. Saudara, jujur kita sebagai manusia biasa ya cenderung selalu menghindari yang namanya rasa cemas atau rasa gelisah. Kita ingin hidup kita selalu damai, selalu tenang, tidak ada masalah. Ilmu psikologi menyebutnya homeostasis. Apa itu? Yaitu sebuah tendensi di dalam diri manusia untuk menjaga pikirannya, untuk selalu seimbang, untuk selalu stabil. Kalau bisa mereka tidak pernah merasakan yang namanya kecemasan atau kegelisahan. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa hidup tanpa kegelisahan? Kenyataannya kita sebagai manusia hampir setiap hari merasakan yang namanya kegelisahan atau kecemasan. Mulai dari kecemasan atau kegelisahan yang receh ya atau simple. Apakah saya akan diterima oleh lingkungan saya? Bagaimana teman-teman saya berpikir tentang saya? Gimana nilai ujian saya? Atau mungkin ada yang gelisah memilih pacar atau pasangan hidup, gitu ya. Sampai kepada kegelisahan yang eksistensial. Kita mempertanyakan hal-hal mengenai diri kita. Apa sih sebetulnya yang saya percaya? Kenapa saya percaya ini adalah kebenaran? Bagaimana jika hidupku berakhir hari ini? Atau siapa sih sebenarnya aku ini? Saudara, dalam filosofi atau filsafat seringkali kegelisahan itu disebut sebagai angst ya. Angst ini bukan sebagai musuh dari manusia, tetapi sebagai sinyal bahwa kita sedang berhadapan dengan kenyataan terdalam dari diri manusia, yaitu kerapuhan, keterbatasan, bahkan kefanaan. Kegelisahan atau angst ini adalah bukti bahwa kita adalah manusia biasa yang perlu berdamai dengan kerapuhan kita sendiri. Karena setiap hari kita merasa gelisah, kita mungkin bertanya, bagaimana dengan shalom atau kedamaian yang dijanjikan Allah di dalam Alkitab? Bukankah Allah berjanji selalu memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita? Saudara, ternyata Alkitab memberikan gambaran yang luas mengenai kedamaian ini. Damai yang sejati seperti yang kita tahu disebut sebagai shalom ya. Menurut kamus bahasa Ibrani, strong ya, shalom muncul 236 kali di dalam perjanjian lama karena memang berasal dari bahasa Ibrani. Nah, kata shalom ini bukan hanya berarti ketenangan batin atau ketiadaan kegelisahan atau ketiadaan konflik.
Shalom di dalam Alkitab menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu dipulihkan secara utuh ketika dia memiliki relasi dengan Allah. Perdamaian dengan Allah yang bermuara kepada relasi dengan diri sendiri, sesama, dan dengan ciptaan. Saya diberitahu email bahwa kita sedang membahas kitab Nehemia ya. Nah, jadi saya juga membahas dari Nehemia. Hari ini kita akan belajar dari belum. Kisah Nehemia bagaimana shalom atau kedamaian sejati ya, itu tidak serta-merta meniadakan kegelisahan sebagai bagian inti dari kehidupan manusia. Justru seringkali shalom itu dimulai dari sebuah kegelisahan. Saudara, kitab Nehemia berlatar pada masa pasca pembuangan ketika Yehuda itu menjadi sebuah provinsi kecil di bawah kekuasaan Persia, di mana tembok Yerusalem itu hancur dan keadaan spiritual dari umat Yehuda juga berantakan. Lalu siapa sih Nehemia ini? Nehemia ini adalah seorang juru minuman raja yang saat itu profesi dan ekonominya sudah terbilang bagus, saudara. Sebagai seorang cupbearer ya, juru minuman raja, itu adalah profesi yang elit karena dekat sekali dengan pusat kekuasaan. Namun saudara, di dalam kestabilan karir dan ekonomi ini, Nehemia tiba-tiba diserang oleh angst ini, oleh kegelisahan. Ketika dia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem ini dalam keadaan hancur dan umat Allah hidup dalam kehinaan. Saudara, saya menemukan sesuatu yang menarik bahwa kitab Nehemia ini, walaupun kita melihat ini kitab yang sangat luar biasa, tetapi diawali oleh kegelisahan. Bukan oleh shalom. Bahkan kata shalom tidak kita temukan di dalam kitab ini secara eksplisit. Kita membaca dalam Nehemia 1 ayat 3 sampai 4. Ada ayatnya di slide. Harusnya saya sendiri ya yang nganuin ya. Maaf saya lupa. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di provinsi sana yang terluput dari pembuangan berada dalam kesusahan besar dan dalam kehinaan. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintunya telah terbakar. Yuk bareng-bareng kata ketika ya, 1, 2, 3. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kita melihat di sini ketika dia mendengar kabar itu, dia tiba-tiba terserang yang namanya kegelisahan. Yang pertama kegelisahan dia secara personal, secara eksistensial. Siapa jati diri dia? Dia adalah bagian dari umat Yehuda pada saat itu. Dan secara komunal dia juga merasa gelisah karena dia adalah bagian dari komunitas yang besar ini, komunitas Yehuda ini. Yang pada saat itu dianggap sebagai umat Allah, umat yang membawa kebenaran Allah. Dan dia mulai terserang kegelisahannya. Kenapa aku sebagai bagian dari komunitas ini tapi aku diam? Saudara, kegelisahan ini membuat Nehemia berkomitmen untuk memperjuangkan shalom ini bagi komunitasnya. Di sini kita belajar bahwa shalom, restoring shalom, membangkitkan, memulihkan shalom ini justru dimulai dari kegelisahan. Saudara, hari ini kita akan belajar ada 3 poin menarik yang bisa kita pelajari dari kisah Nehemia tentang shalom. Poin yang pertama adalah shalom is not always peaceful. Shalom itu bukan berarti selalu berangkat dari keadaan yang damai, yang tentram, yang anteng. Shalom justru seringkali lahir dari kegelisahan yang terdalam akan sesuatu. Baik secara personal maupun komunal. Dalam hidup kita juga mungkin memiliki kegelisahan personal. Apakah aku sudah menjadi best version of myself? Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Dan juga kita mungkin memiliki kegelisahan komunal. Apakah komunitasku baik-baik saja? Apakah ada ketidakadilan dalam komunitasku, baik di kantor, pergaulan, atau gereja? Apa yang sudah kulakukan untuk hal itu? Saudara, kegelisahan dalam hal ini dapat dinilai sebagai awal dari restoring shalom. Dia adalah jalan untuk membangkitkan, untuk memulihkan shalom. Kegelisahan bisa menjadi suara Allah yang mengetuk nurani kita, yang membangkitkan kesadaran bahwa kita ataupun komunitas kita ataupun negara kita
membutuhkan shalom. Menariknya selain dalam kisah Nehemia, di kisah-kisah Alkitab yang lain, kita menemukan bagaimana Tuhan juga memakai kegelisahan manusia untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Baik bagi si pribadi maupun bagi komunitas. Abraham, saudara, dia sangat gelisah ketika dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Musa gelisah apakah nanti bangsa Israel akan menerima omongannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri gelisah pada saat dia di Getsemani sebelum memutuskan bahwa ia menerima hari kematiannya sendiri. Yang hari kematiannya dan kebangkitannya itu pada akhirnya menjadi shalom yang absolut bagi umat manusia. Saudara filsuf bernama Soren Kierkegaard menggambarkan kegelisahan atau angst sebagai cara Allah menuntun kita kepada iman sejati. Kegelisahan menurut Kierkegaard selalu memanggil manusia keluar dari zona nyaman. Dan ketika kita masuk dalam yang namanya kegelisahan, kita seakan melihat cermin siapa diri kita sebenarnya. Diri yang rapuh, diri yang gelisah, diri yang lemah. Dan pada saat kita gelisah, kita mencoba untuk meraih Dia yang tidak pernah menggelisahkan. Dia yang maha menolong. Di dalam kegelisahan kita sadar bahwa diri kita membutuhkan Allah. Itulah shalom yang sejati, saudara. Yaitu relasi yang mendalam dengan Allah. Saudara, saya mau membahas sedikit bagaimana kegelisahan di dalam gereja, di dalam umat Kristen. Itu seringkali dipandang sebagai suatu hal yang negatif. Betul? Kita selalu dituntut untuk beriman tanpa keraguan, beriman tanpa gelisah, beriman tanpa cemas. Kegelisahan dianggap sebagai keadaan yang kurang dekat dengan Allah. Mungkin kurang saat teduh, mungkin kurang banyak membaca Alkitab gitu ya. Tetapi hari ini kita belajar, justru dari kegelisahan kita, Allah seringkali berbicara di dalam hati manusia untuk kita melakukan sesuatu yang mendatangkan shalom. Saudara, mungkin kita datang hari ini dengan rasa gelisah. Ada berbagai macam hal di dalam hidup spiritual atau keimanan kita yang membuat kita gelisah. Apa yang ingin saya katakan? Oh, ini tadi lupa. Bisa minta tolong saja, ya terima kasih. Nah, sampai mana ini? Jika Anda gelisah, maka gelisahlah secara otentik, saudara. Ketika kita gelisah, kita berhadapan justru dengan kerapuhan manusia di mana kita butuh tangan Allah yang memeluk kita. Kita harus mengingat bahwa Kristus, dia juga adalah Allah manusia. Allah sekaligus manusia yang pernah gelisah di Getsemani. Dan kegelisahannya itu bukanlah sebuah dosa. Amin. Kegelisahan dia justru memunculkan diri yang otentik, yang berkeputusan untuk mendatangkan shalom yang sejati. Saudara, namun kegelisahan tidak boleh berhenti di perasaan saja. Saya merasa gelisah, saya merasa gelisah. Tidak boleh berhenti di situ. Shalom yang sejati, restoring shalom itu mendorong kita untuk melakukan tindakan atau aksi. Dan kadang saudara, tindakan atau aksi berarti kita berhadapan langsung dengan musuh bebuyutan dari shalom. Yaitu apa? Ketidakadilan. Maka poin yang kedua adalah shalom sometimes, ya enggak selalu. Tapi sometimes means fight. Kita baca dalam Nehemia 5 ayat 6 sampai 7. Maka saya ayat 6, Bapak Ibu Saudara, ayat 7 ya, 1, 2, 3. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Silakan. Nehemia di sini dikatakan apa, saudara? Marah. Melihat apa? Ada bangsawan-bangsawan, orang-orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan itu memeras sesama orang Yehuda.
Ya, dia menegur, dia mengumpulkan jemaat dan memerintahkan mereka untuk mengembalikan hak rakyat tersebut. Saudara, kalau kita baca kisah Nehemia, Nehemia itu tidak dikenang, tidak kita ingat hanya karena dia gelisah, betul? Tetapi kita ingat Nehemia kenapa? Karena dia bertindak, karena dia beraksi untuk membawa shalom bagi orang-orang yang mengalami yang namanya ketidakadilan. Saudara, Alkitab sendiri berulang kali mengaitkan shalom dengan keadilan. Next. Ya, ada beberapa ayat ya sebetulnya, tapi saya mau mengutip satu ayat saja dari Mazmur 85 ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dalam bahasa Ibrani sedak, dan damai sejahtera, shalom, akan bercium-ciuman. Saudara, di Alkitab ternyata shalom itu tidak pernah terhindar atau terpisahkan dari yang namanya keadilan, saudara. Maka saya berkata shalom tanpa keadilan hanyalah ilusi. Artinya ketika kita merasa peaceful, ketika kita merasa damai, tetapi orang-orang sekitar kita mengalami ketidakadilan dan kita diam, itu bukan shalom. Kita hanya bisa mengalami shalom ketika kita menghadapi ketidakadilan dan kita beraksi. Maka untuk membangkitkan shalom atau untuk merestoring shalom, kita perlu yang namanya peka dengan ketidakadilan dan bersuara, saudara. Dan aksi untuk ini justru dimulai dari kegelisahan. Dan di sini dikatakan apa? Nehemia marah karena ketidakadilan. Saudara, Nehemia di sini tidak sekonyong-konyong aja marah-marah gitu ya tanpa alasan. Kenapa dia marah? Karena matanya terbuka dan telinganya terbuka untuk mendengar keluh kesah dari orang lain. Jadi tanpa kita peduli sekitar kita ini lagi mengeluh apa. Kalau kita tutup mata dan tutup telinga kita terhadap keluhan di kantor kita, di kampus kita, ketidakadilan yang mereka alami, maka kita tidak akan mungkin marah. Kita akan hidup tenang-tenang saja. Kita tidak gelisah, saudara. Tetapi ketika kita membuka mata kita membuka telinga kita, ternyata di sekitar kita itu masih banyak terjadi ketidakadilan. Dan disinilah kegelisahan itu mulai dibangkitkan, saya percaya oleh Tuhan. Dan setelah itu apa? Kita merasa marah. Marah di sini bukan emosi ya, saudara, emosi kayaknya pengen mukulin, enggak. Tapi marah karena apa? Kenapa terjadi ketidakadilan ini? Apa yang bisa aku lakukan? Saudara, ada seorang teolog namanya Dietrich Bonhoeffer. Pasti Ko Johan dan Ci Imel sudah tahu gitu ya. Dia adalah seorang teolog muda Jerman yang hidup nyaman dia ya. Sebagai seorang profesor dan penulis. Saya ini seorang penulis juga ya. Sebenarnya penulis tuh males untuk koar-koar sebetulnya ya. Kita lebih suka hidup tenang-tenang saja. Apalagi seorang akademisi gitu ya. Udah posisinya ideal banget deh. Tapi ketika Nazi Hitler berkuasa, Bonhoeffer ini mulai melihat ya, wah ini gak adil nih, aku harus bersuara. Tapi karena dasarnya dia ini adalah penulis ya, akhirnya dia mencoba untuk menulis, untuk mengajar ya, ayo kita bangkitkan keadilan. Tetapi pada saat itu ternyata ya, dengan tulisan-tulisannya itu kurang terjadi apa-apa gitu ya. Penindasan yang dilakukan oleh Hitler itu terlalu kejam dan terlalu dalam hanya dilawan dengan tulisan. Walaupun dia udah nulis, dia ngajar komunitas orang percaya, apa yang terjadi? Gereja itu diam. Orang Kristen itu diam. Akhirnya Bonhoeffer di sini ngamuk, saudara ya, marah. Dia berkata ini ya, silence in the face, atau saya bahasa Indonesia saja, diam di hadapan kejahatan atau ketidakadilan. Itu juga adalah kejahatan. Tuhan tidak akan menganggap Anda tidak bersalah kalau kita diam di hadapan ketidakadilan. Tidak bicara atau diam itu artinya bicara. Tidak beraksi itu artinya beraksi. Terhadap siapa? Membela si pembuat kejahatan. Kalau kita diam, kita nggak berbuat apa-apa terhadap kejahatan, kita tuh mendukung kejahatan tersebut. Kepada siapa Bonhoeffer berbicara pada saat itu? Dia berbicara pada gereja yang diam, tapi juga kepada dirinya sendiri. Aku selama ini diam. Apa yang terjadi pada akhir hidupnya? Dia dieksekusi mati karena ketahuan berencana untuk dalam rencana rahasia untuk menghabisi si Hitler, saudara. Kita nggak perlu menghabisi siapa-siapa mungkin ya saudara. Tetapi ini menjadi sebuah inspirasi buat kita.
Bahwa kegelisahan kita itu tidak boleh berhenti begitu saja. Ia harus mewujud lewat tindakan atau lewat aksi. Di hadapan ketidakadilan kadang-kadang kita perlu menjadi Kristen marah atau angry Christian. Oh nggak pernah dengar ya, biasanya lovely Christian gitu ya. Kristen yang kalem, Kristen yang kasih ya. Tetapi hari ini kita belajar ada juga yang namanya Kristen marah. Bukan marah-marah ya, tetapi marah karena apa? Karena banyak ketidakadilan yang terjadi. Saudara, hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya tidak perlu merinci apa yang sedang terjadi di negara kita. Tetapi hari ini saya mengundang kita untuk bersuara. Kita semua punya cara sendiri untuk bersuara. Demo kah? Ya terserah ya. Atau lewat medsos saja. Atau lewat ngobrol dengan teman. Kita punya cara tersendiri untuk bersuara. Tidak harus semuanya demo, tidak gitu kan. Tetapi kita harus bersuara, saudara-saudara. Jikalau gereja diam, maka kita secara tidak langsung sedang bekerja sama dengan ketidakadilan. Lalu bagaimana? Siapkah kita marah pada ketidakadilan? Sebentar, saudara ya. Kita mau keluar, mau kita perbaiki negara ini, tapi saya berpikir begini ketika menyiapkan khotbah ini. Jangan-jangan kita perlu melihat ke dalam komunitas kita sendiri terlebih dahulu. Karena poin yang ketiga, shalom is for community. Shalom selalu diberikan Allah untuk sebuah komunitas bersifat kolektif. Nah saudara, di dalam perjanjian lama cukup banyak ayatnya, tetapi saya tampilkan hanya satu dari Yeremia 29 ayat 7. Dikatakan usahakanlah kesejahteraan atau shalom ke kota kemana kamu aku buang. Shalom di sini jelas bersifat kolektif ya, atau komunitas. Tuhan memerintahkan mencari kebaikan kota atau komunitas. Karena shalom pribadi ternyata juga bergantung pada shalom komunitas, saudara. Ya. Dalam perjanjian baru, shalom diwujudkan dalam pembentukan gereja yang disebut sebagai satu tubuh Kristus yang berasal dari berbagai latar belakang. Di sini kita dianjurkan untuk saling menerima dan terhindar dari perseteruan. Jadi shalom itu dikirimkan oleh Tuhan itu bukan hanya secara pribadi, tapi shalom itu menular ke komunitas gitu ya. Jadi shalom selalu diberikan kepada komunitas. Kita balik ke kitab Nehemia, mulai dari Nehemia 1 saya perhatikan, kegelisahan Nehemia itu disebabkan oleh komentar dari komunitasnya. Tadi kita sudah baca ayatnya, kata mereka kepadaku. Ya, mereka yang dimaksud sini adalah siapa? Saudara-saudara dari Nehemia, teman-temannya Nehemia, saudara. Kemudian ketika Nehemia take action memperjuangkan shalom, dia juga dibantu komunitasnya. Kita bisa baca sendiri dalam Nehemia 3. Kemudian setelah pembangunan selesai, komunitas juga ikut merayakan keberhasilan ini dalam Nehemia 8. Ini menjadi satu tanda bahwa komunitas selalu menjadi bagian yang penting dalam restoring shalom di kitab Nehemia. Dari awal hingga akhir, gak pernah dia sendirian Nehemia ini, bareng sama komunitasnya. Komunitasnya bareng-bareng gelisah, komunitasnya bareng-bareng take action, dan komunitasnya bareng-bareng merayakan keberhasilan itu. Maka saudara, restoring shalom bukan berasal hanya dari kegelisahan internal individu, melainkan kegelisahan komunitas. Jika kita bawa ke konteks kita ya pada saat ini ya, komunitas di sini mungkin bisa berarti komunitas orang percaya, gereja lokal, komunitas sing pada hari ini gitu ya. Dalam hal ini saudara, gereja perlu menjadi komunitas yang gelisah. Ia tidak menghakimi kegelisahan anggotanya, melainkan dia mendengar dan menerima setiap kegelisahan personal sebagai kegelisahan bersama. Inilah tubuh Kristus. Seringkali apa yang kita temukan, ada orang-orang Kristen dalam satu komunitas, jika ada satu orang yang menyatakan dia lagi gelisah, kita cepat menghakimi, kamu sih kurang doa. Kamu kemarin dising main HP kan ya, makanya kamu tidak dengerin firman ya. Kadang-kadang gereja lokal lebih suka atau komunitas Kristen lebih suka orang yang lurus-lurus aja, yang yang nurut-nurut aja, tanpa pernah merasakan kegelisahan.
Pertanyaannya untuk kita yang seringkali berpikir seperti itu. Bagaimana jika kegelisahan itu justru adalah suara Allah yang paling kencang kepada komunitas kita? Dan bagaimana jika kegelisahan justru adalah awal dari restoring shalom? Saudara, kita belajar dari dalam komunitas kita sendiri. Ketika satu orang mengungkapkan kegelisahan dia, mari kita coba rangkul, kita dengarkan. Mungkin saudara ya, kita yang merasa kuat imannya, yang merasa nggak pernah gelisah, yang merasa lurus-lurus saja, kita perlu belajar justru dari orang-orang yang gelisah ini. Dan yang kedua saudara, komunitas orang percaya juga kadang perlu menjadi komunitas yang marah. Kemarahan ini bukan hanya ditujukan pada berbagai marka ketidakadilan di luar sana, tapi juga termasuk di komunitas internal. Kita menyoroti bahwa Nehemia ya, dia justru berperan dalam memulihkan komunitas internalnya. Dia marah pada siapa? Bukan yang di luar sana, tapi pada orang-orang dalam komunitasnya yang tidak adil. Bahkan ketika dia bersatu dalam komunitas orang percaya, saudara. Pembenahan ini dimulai dengan menekankan kesetaraan dan keadilan bagi tiap-tiap anggotanya. Saya menyoroti dalam Nehemia pasal yang ke-8 ya saudara. Ketika Nehemia ini membacakan pada ayat yang 9 bagian-bagian dari Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti semua orang. Dan berapa kali kata semua orang diulang pada pasal 8? 7 kali saudara. Artinya apa? Di sini Nehemia benar-benar mengusahakan agar semua komunitas di dalam diri mereka sendiri itu benar-benar sehati, benar-benar setara. Kalau satu belum ngerti, maka aku tunggu sampai ngerti, aku ajarin sampai ngerti. Jadi Nehemia di sini saudara, keadilan dimulai dari komunitas internalnya terlebih dahulu. Saudara, ini sebuah self-evaluation buat kita, buat saya secara pribadi ya. Saya berpikir, mungkinkah komunitas percaya perlu marah juga pada ketidakadilan yang terjadi di dalam tubuh gereja sendiri. Maaf kalau pesannya terlalu strict ya saudara. Tetapi benar kan, kita melihat banyak kasus-kasus kekerasan dan ketidakadilan yang justru terjadinya di dalam gereja. Dan sayangnya itu adalah hal-hal yang ditutupi dan bukan diselesaikan. Klaimnya adalah untuk menjaga nama baik gereja, tetapi tidak memberikan ruang aman bagi korban dan yang tersingkir. Saudara, beberapa hari lalu saya memposting sebuah konten serupa ya, mengenai khususnya kekerasan atau abuse yang terjadi di dalam gereja dan bagaimana gereja itu seringkali ingin menyelesaikan hal itu secara diam-diam, bahkan mengubur kasus-kasus abuse yang terjadi. Saya sih pengennya postingan saya dihujat gitu ya, saya pengen ada orang-orang yang bilang, ini nggak benar, gereja itu benar kok, gereja itu memang adil, kamu aja yang salah gitu kan. Tapi sayangnya setelah saya posting itu, DM yang masuk ke saya justru semuanya setuju bahwa ini terjadi dalam gereja, dalam komunitas iman. Dan mereka menceritakan kepada saya bagaimana hal itu juga terjadi kepada mereka atau kepada teman-teman mereka. Nah saudara, saya jadi tersadarkan ya. Dan mungkin kita semua juga tersadarkan, siapkah gereja untuk menjadi gereja atau komunitas yang gelisah? Siapkah gereja untuk marah terlebih dahulu dalam dirinya sendiri? Saudara, hari ini kita belajar dari kisah Nehemia, bahwa shalom seringkali dimulai dari kegelisahan. Kegelisahan ini pada akhirnya membawa aksi, khususnya di hadapan ketidakadilan. Dalam hal ini, kegelisahan bukanlah dosa, melainkan suara Allah untuk membangkitkan atau restoring shalom. Hari ini mungkin engkau datang di gereja ini dengan berbagai kegelisahan. Tidak harus kegelisahannya mengenai ini ya, keadilan, tetapi mungkin engkau sedang gelisah mengenai imanmu. Engkau gelisah mengenai sesuatu dalam kehidupan rohani atau intelektualmu tentang sebuah doktrin yang kita bawa ke komunitas ini. Ya. Nah saudara, saya mau mengatakan pada orang-orang yang gelisah ini, gak apa-apa, gelisahlah. Manusia yang gak pernah gelisah atau gak pernah cemas terhadap iman dan kehidupan spiritualnya,
Itu mungkin kenyataannya yang pertama, dia nggak pernah berpikir sungguh-sungguh tentang imannya. Dia nggak mau belajar lagi, pokoknya ini yang benar, dia stagnan. Yang kedua, orang-orang seperti ini nggak mau observasi, dia tutup mata, dia tutup telinga. Sehingga apa yang dia dapatkan yang dulu-dulu itu dianggapnya sebagai ini yang udah paten, saya nggak mau dengar pendapat orang lain. Dan yang ketiga, mereka tidak pernah merasa betul-betul belong to their community. Karena sebetulnya saudara, di dalam semua komunitas itu pasti ada kegelisahan. Tapi kalau kita justru membungkam kegelisahan itu, justru kita nggak cinta sama komunitas kita sendiri. Saudara, kita hari ini belajar, orang-orang yang gelisah ini, ya, saya percaya Ko Johan dan Ci Imel itu merangkul sekali ya, orang-orang yang gelisah. Ya, dan kita juga belajar dari pemimpin kita merangkul orang-orang yang gelisah. Siapa tahu ternyata Tuhan mau bicara melalui kegelisahan mereka. Dan yang kedua saudara, restoring shalom. Bicara pada kita yang selama ini kita suka main aman. Kita suka memilih netral walaupun kita tahu kita berhadapan dengan ketidakadilan. Saya mah orangnya nggak mau punya musuh. Saya mau dikenal sebagai orang Kristen yang damai, kasih dan mengampuni. Atau saya takut nih reputasi saya dan komunitas saya tercoreng. Tetapi firman Tuhan tentang Nehemia mengajarkan bahwa ketika kita diam di tengah ketidakadilan, berarti kita juga sedang bicara buat pelaku. Bukan buat korban ya, buat pelaku saudara. Siapkah kita bukan hanya untuk gelisah, tapi juga untuk marah. Demi memperjuangkan shalom baik di negara kita ya, di luar sana maupun di dalam komunitas kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa saudara. Kita naikkan pujian yang tadi aja, jiwaku. Saya undang singer untuk maju juga. Kita naikkan pujian ini dengan lembut. Kita mau buka hati kita dengan firman Tuhan. Nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya sekali lagi kita naikkan pujian ini, jiwaku. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Apapun yang kita dengar hari ini, apapun pesan yang berbicara pada hati kita mau terbuka. Kita mau terima. Selidikkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Kiranya apapun yang masuk dalam pikiran dan hati kami, poin apapun yang paling mengena dalam hati kami, itu dapat menjadi sebuah pelajaran buat kami. Sehingga pulang dari tempat ini kami bukan menjadi pribadi yang sama ketika kami datang Tuhan. Tetapi kami punya sebuah pencerahan untuk kami memahami
bahwa dari kegelisahan kami, Engkau bisa bicara. Bahkan dari kelemahan dan kerentanan kami yang paling lemah, Engkau ada untuk memeluk kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, sehingga kami bisa marah kepada hal yang harus kami marah. Gelisah pada hal yang kami harus gelisah. Dan tidak diam kepada hal-hal yang kami tidak seharusnya diam. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.